Salah satu kesalahan terbesar yang bisa kalian lakukan sebagai seorang investor ketika sedang berinvestasi adalah kalau kalian sendiri belum mengetahui apa sebenarnya yang sedang kalian investasikan. Baik itu kalau kalian merupakan investor saham, properti, ataupun aset kelas lainnya. Tidak terlepas juga di cryptocurrency, guys. Ketika kalian memang berniat nanti untuk menjadi seorang investor di dunia cryptocurrency yang memang sekarang lagi hype banget, pastikan kalian sudah tahu terlebih dahulu, guys. Sebenarnya apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, atau misalnya kalian pengen menghasilkan uang dari bermain game play to earn, tentunya kalian harus ngerti dulu apa itu NFT, NFT gaming, dan seterusnya. Sebelum pada akhirnya kalian memutuskan project mana yang akan kalian investasikan. Karena tanpa pengetahuan basic tersebut, kalian tentunya akan sangat sulit untuk memilih project yang solid secara fundamental. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk mempelajari basic-basic tersebut, kalian bisa mengikuti cara saya, yaitu dengan mempelajarinya melalui salah satu platform yang sudah saya pernah mention di channel ini, yaitu adalah Playtree. Nah, ini dia platform Playtree, di mana di sini kalian bisa mempelajari berbagai hal seputar dunia blockchain, baik itu dari blockchainnya sendiri, cryptocurrency, NFT, gaming, play to earn, dan seterusnya. Semuanya sudah disediakan dengan sangat lengkap di platform Playtree, di mana kalian disediakan berbagai video yang bisa kalian pelajari untuk mengetahui hal-hal yang barusan saya sebutkan. Dan menariknya, guys, platform ini tidak hanya membisakan kalian untuk mempelajari hal-hal tersebut, tapi dengan hanya belajar di sini, kalian juga akan bisa mendapatkan berbagai reward menarik. Selain itu, berbagai fitur yang ditawarkan di sini, kalian juga bisa mengkonekkan berbagai wallet kalian ke sini, gitu ya. Jadi kalian nggak usah terlalu pusing, harus buka satu persatu wallet kalian untuk ngecek total aset kalian ada berapa. Jadi kalian bisa langsung aja konekkan ke Playtree. Yang kedua, di sini ada berbagai video yang bisa kalian pakai untuk mempelajari hal-hal yang menarik minat kalian. Nah, ketika kalian membuka video-video ini dan kemudian belajar, kalian nanti dikasih hadiah berupa XP dan juga poin. Di mana poin ini nantinya kalian bisa akan tukarkan ke berbagai hal yang tentunya menarik minat kalian juga. Bisa jadi kalian merupakan player Mobile Legends dan di sini ada lucky spin untuk Mobile Legends itu sendiri. Jadi nanti hadiahnya itu bisa aja kalian dapatkan berbagai skin gitu ya, dari yang legendary, dari yang epic dan seterusnya. Oke? Dan juga kalau misalnya kalian nggak mau Mobile Legends, di sini nanti juga akan ada PUBG Mobile dan juga Free Fire, atau kalian pengennya yang blockchain games gitu ya. Dan ini juga bisa kalian lihat yang available sementara adalah Titan Arena. Berikutnya nanti akan banyak sekali game-game yang bisa kalian pelajari. Sekaligus setelah belajar kalian dapat poin dan bisa menukarkan reward dari hasil poin tersebut. Jadi tunggu apa lagi, guys? Kalau misalnya kalian tertarik untuk mempelajari semua mengenai blockchain dan dunia cryptocurrency, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Playtree, dan kalian bisa belajar sekaligus mendapatkan reward-reward impian kalian. So, sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, sekarang kita masuk ke video intinya, guys. Apa sih sebenarnya yang pengen saya bahas di video hari ini? Yaitu adalah salah satu sebenarnya yang sudah pernah saya bahas juga beberapa minggu yang lalu, seputaran menurut saya salah satu bidang gitu ya, atau sektor di cryptocurrency yang menurut saya masih sangat di underestimate. Dan ini bisa menjadi salah satu tempat gitu ya, yang bisa menghasilkan cuan luar biasa besar di cycle berikutnya. Apa itu? Yaitu adalah sektor NFT gaming. Atau mungkin kalian biasa dengarnya play to earn. Dan banyak sekali artikel-artikel sekarang yang membahas seputar NFT gaming, blockchain games, dan seterusnya. Ya, sepertinya disepelekan banyak orang gitu ya. Tapi saya cukup setuju gitu ya dengan statement bahwa ini adalah salah satu sektor yang kemungkinan besar bakalan bisa menghasilkan cuan yang luar biasa besar di cycle berikutnya. Kita juga udah pernah bahas di video sebelumnya bahwa sektor gaming itu pangsa pasarnya puluhan sampai ratusan billion dollars, guys. Oke? Walaupun kalian bisa berargumen, tapi kan kok sekarang game di blockchain mah nggak ada apa-apanya kok, nggak seru mainnya, jadi nggak mungkin ada yang mau main dan bisa bertahan. Saya juga setuju. Tapi justru itulah kita bisa mendapatkan gitu ya, kesempatan yang besar. Kenapa? Karena sekarang itu semua game blockchain masih dalam tahap development. Gitu ya, game-game yang nantinya akan seru dimainkan itu masih dalam progres dikembangkan.
Nah, kalau misalnya kalian sudah menunggu gamenya booming baru kalian investasi, ya biasanya harganya udah luar biasa tinggi dan akan ketinggalan. Jadi, justru ketika bear market seperti ini adalah saat-saat bagi kalian gitu ya untuk melakukan riset yang mendalam seputar project-project yang menurut kalian akan solid gitu ya. Sekali lagi, kalian tetap harus diversifikasi walaupun kalian misalnya hanya prefer, saya pengennya blue chip aja kok, Bitcoin, Ethereum, dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu gitu ya. Cuman kalian perlu realistis. Kalau misalnya kalian mempunyai capital atau modal yang tidak terlalu besar dan kalian hanya berharap untuk bisa kaya raya dari Bitcoin dan Ethereum, kalian juga harus tahu bahwa potensi kenaikan Bitcoin di cycle berikutnya pun kemungkinan ya nggak bakalan bisa segila cycle-cycle sebelumnya, guys. Katakanlah kita nyampe ke 200.000 dolar, katakanlah. Itu cuma 10x dari sini, gitu ya. Ya kalau misalnya kalian punya capital 200-500 juta ya mungkin itu lumayan lah ya, bisa sampai 2 miliar sampai 5 miliar kalau 10x. Tapi kalau kalian cuma berinvestasi 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, apakah menurut kalian dengan 10x uang kalian tersebut kalian akan menjadi kaya raya? Tentu jawabannya tidak. Maka dari itu kalian harus diversifikasi juga ke micro cap alias kripto-kripto atau project-project yang mempunyai market cap yang masih kecil gitu guys, yang mungkin masih ratusan ribu dolar atau bahkan baru 1 atau 2 juta dolar gitu. Dan ini adalah salah satu sektor yang paling banyak gitu ya, kategori yang micro cap, yaitu adalah di sektor metaverse atau mungkin ya rata-rata koin-koin gaming gitu ya. Mungkin kalian bisa exclude beberapa yang mungkin udah cukup dikenal seperti ApeCoin, Decentraland, Sandbox, dan seterusnya. Ini mungkin market cap-nya udah termasuk lumayan besar juga. Tapi kalau kalian scroll ke bawah, ini sebenarnya banyak sekali koin-koin yang market cap-nya masih luar biasa kecil guys. Oke. Minimal-minimal lah kalian bisa dapatkan yang masih puluhan juta dolar seperti Ultra. Ini adalah satu project yang juga solid gitu ya. Atau misalnya Racha yang mungkin hype banget tahun lalu gitu ya. Kalian mungkin juga termasuk salah satu investornya. Sekarang itu udah dikasih diskon luar biasa besar. Kalau kalian masih percaya dengan projectnya, justru ini adalah saat-saat baik yang untuk melakukan akumulasi gitu kan, dimana market cap-nya lagi kecil banget gitu ya, 88 juta dolar. Atau kalian mau yang lebih kecil lagi, kalian tinggal scroll saja ke bawah di CoinMarketCap, itu banyak sekali listnya di sini guys. Oke, kalian bisa cek satu persatu. Tentunya kalian yang perlu kalian cek adalah pertama, nanti gamenya akan modelnya seperti apa gitu kan. Kemudian kira-kira bakalan hype nggak nih. Kemudian yang perlu kalian cek timnya seperti apa, solid nggak. Oke, backgroundnya seperti apa. Kemudian dapat dukungannya dari siapa, dari venture capital yang mana gitu kan. Nah, semua itu kalian lakukan riset gitu ya. Kalau misalnya kalian menemukan beberapa project saja dari sini yang micro cap, yang baru puluhan juta dolar, atau bahkan ada yang sampai cuma 1-2 juta dolar kalau kalian scroll lagi ke bawah. Dan kalau misalnya salah satu, ini kan tentunya kalian pilih nggak cuma satu ya guys. Kalian harus dapatkan mungkin kalau di micro cap ini minimal ya 5-10 project lah yang menurut kalian projectnya bakalan solid gitu ya, timnya juga solid, kemudian backingannya juga oke. Nah, kalian sebar capital kalian ke 10 project atau 5 project tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya salah satunya home run, oke, katakanlah gitu ya, salah satu yang kalian investasikan itu menuju ke 1 billion dollar market cap, sedangkan kalian berinvestasi ketika dia market cap-nya masih kurang lebih 1 juta dolar atau mungkin 10 juta dolar. Nah, kalian bisa hitung saja return-nya itu seberapa, guys. Itu ratusan sampai ribuan X. Oke, anggap saja 100X deh. Kita nggak usah sampai muluk-muluk 1000X. 100X. Berarti hanya dengan modal 1 juta, 2 juta, kalian itu bisa berpotensi mendapatkan hingga 100-200 juta rupiah. Gitu ya, walaupun mungkin kalau kita bahas sekarang kalian bakalan bilang, ah kok itu ngada-ngada lah, nggak mungkin ada 100x dari project-project seperti ini. Tapi masih ingatkah kalian ketika kita berada di all time high pertengahan tahun lalu, project-project yang nggak kita kenal saja bisa tiba-tiba naik 100-200x guys. Oke, dan naik sampai ke 1 billion dollar itu kadang-kadang cuma perlu beberapa hari saja. Dari yang awalnya puluhan juta dolar, kalau lagi hype banget, bisa aja tiba-tiba sampai 1 billion dollar. Nah, itu yang kita cari gitu guys. Oke, dan biasanya koin-koin tersebut ya di backing oleh venture capital yang kuat gitu. Dan kenapa? Ya mereka pengen cuan, venture capitalnya pengen cuan. Dan mereka kan punya budget marketing yang cukup besar gitu. Sehingga akan lebih mudah untuk dikenali dan menciptakan sebuah hype. Jadi ini adalah PR untuk kalian guys. Dan saya sangat setuju bahwa ini adalah salah satu sektor yang kedepannya kemungkinan akan membuat atau mencetak gitu ya project-project yang market cap-nya mungkin puluhan billion dollar. Oke, jadi kalian masih berada di fase yang sangat awal.
total market cap untuk sektor metaverse saja untuk sekarang itu cuma 11 billion dollar. Ini adalah total dari semua koin yang ada di sini loh, guys. Oke, semua koin yang ada di sini itu cuma 11 billion dollar total market cap-nya. Kalian bisa bayangkan. Sedangkan kalau misalnya kita cek, untuk 11 billion dollar itu cuma setara seperti Solana. Jadi satu koin Solana ini sudah sebesar satu sektor metaverse tersebut. Jadi kalian bisa bayangkan masih rendah apa market cap-nya gitu ya, masih sangat di underestimate. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang memang berniat gitu ya untuk investasi jangka panjang, memang tidak ada salahnya kalian berinvestasi di blue chip seperti Bitcoin, Ethereum dan seterusnya. Tetapi pastikan kalian harus realistis gitu ya bahwa sekarang market cap-nya tidak lagi sekecil waktu cycle-cycle sebelumnya. Jadi potensial kita cuan juga tidak akan segila dulu, sehingga kita mungkin harus sedikit adjust gitu ya. Di mana kita mungkin harus menaruh sebagian capital kita juga di micro cap. Dan menurut saya salah satu sektor yang paling berpotensi adalah nanti di NFT gaming. So, gimana menurut teman-teman? Kalian juga boleh kasih komentar kalian kalau misalnya kalian udah sering melakukan riset terhadap project-project seperti NFT gaming, metaverse dan seterusnya. Kira-kira project apa yang menurut kalian temukan paling menarik dan menurut kalian berpotensi bisa menjadi salah satu home run di cycle berikutnya? Siapa tahu juga teman-teman yang lain tertarik untuk berinvestasi, kalian bisa kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.